Gunung Tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 48564860 Bab 4856 Spirit Realm Killer. Api darah yang ganas di lautan darah terbakar dan bergolak, mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan dan menakutkan. Ribuan naga darah terbang keluar dari lautan darah, dan naga darah merentangkan gigi dan menari cakar mereka. Fatamorgana itu tertangkap basah dan terkena langkah besar Landen Sen. Bum bum bum. Dalam sekejap, dasar laut terbalik. Suara tabrakan langit dan bumi membuat orang berdenging dan tuli, dan tabrakan darah dan cahaya yang mengerikan saling terkait. Hampir seperti akhir dunia. Segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh darah dan cahaya keemasan. Energi yang menakutkan menyebar keluar, dan kekuatannya mencapai level titik yang menakutkan dan menakutkan. Setelah sejumlah besar naga darah mengenai tubuh naga Fatamorgana, mereka segera meledak dan berubah menjadi gelombang darah yang tak ada habisnya, hampir menelan dan menenggelamkan tubuh naga Fatamorgana. Mengaum. Makhluk kuno sekuat naga Fatamorgana, setelah diserang oleh kekuatan magis dengan intensitas ini, ia juga mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Cahaya darah yang ganas merobek tubuh naga Fatamorgana, dan dalam sekejap, ratusan noda darah muncul di tubuh naga Fatamorgana. Ini belum berakhir, Landen Sen terus merapal mantra, dan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya dengan cepat meluas dan menyebar, hampir sampai melahap langit dan bumi. Pergilah. Dengan teriakan Landen Sen, gelombang besar darah membanjiri naga Fatamorgana dengan kekuatan kehancuran, dan gerakan itu sebesar bencana alam kiamat. Kutukan Dewa Laut Darah Landen Sen, kekuatannya hampir tak terbatas dekat dengan sihir tingkat ketiga. Naga Fatamorgana merasakan ancaman besar, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya putih, mencoba mengusir gelombang besar darah. Dengan ledakan yang menggelegar, seberkas cahaya putih secara paksa menembus lautan darah ke celah yang sangat besar, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikan lautan darah yang menyerang. Naga Fatamorgana akhirnya ditekan dengan tergesa-gesa, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri, dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit di mulutnya, alam roh, cahaya suci kecewa. Begitu auman itu jatuh, saya melihat ratusan juta sinar cahaya putih keluar dari tubuh naga Fatamorgana, seolah-olah ribuan matahari yang terik meledak bersama, dan cahaya putih yang sangat kuat langsung menerangi dasar laut dalam radius jutaan mil. Tidak mungkin untuk menggambarkan betapa menyilaukan cahaya putih ini, seolah-olah seluruh ruang akan ditelan oleh cahaya yang kuat. Landen Sen, yang berada di lautan darah, untuk sementara kehilangan penglihatannya, dan iblis suci mata di tengah alisnya juga memiliki rasa sakit yang parah. Lautan darah yang tersapu menuju naga Fatamorgana hampir berhenti karena dampak keras dari cahaya putih. Setelah kebuntuan beberapa saat, cahaya putih tak terbatas yang meledak dari permukaan naga Fatamorgana secara bertahap mengalahkan lautan darah. Landen Sen juga dipaksa mundur oleh cahaya putih yang menakjubkan, dan dia menggulung sejumlah besar api suci Asura, dan nyaris tidak menolaknya. Cahaya putih membuat setidaknya ruang puluhan ribu mil menjadi putih murni tanpa cacat. Di area ini, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dan berdampak di ruang angkasa. Kekuatannya sangat kuat sehingga dapat dengan mudah menembus tubuh Hunyuan Daluo Jinxian. Bahkan harta peri yang memakai bahkan kelas roh tertutup tidak dapat mempertahankan 10 waktu napas, mereka akan dihancurkan oleh lubang cahaya putih di ruang angkasa. Zhen Yuanzi dan Baikao Immortal tidak jauh juga berubah ofensif menjadi defensif, dan masing-masing membuka penghalang pertahanan untuk menahan sinar putih yang mengamuk di angkasa. Dua Taois, hati-hati, kekuatan supernatural alam spiritual ini adalah pembunuh naga Fatamorgana, sangat kuat. Telinga Landen Sen mendengar suara Baikao Immortal, dan alisnya tiba-tiba mengernyit. Dia juga merasakan dominasi kekuatan magis dari alam spiritual ini, ketika dia berada di alam spiritual yang dilepaskan oleh naga Fatamorgana, dia benar-benar kehilangan penglihatannya, tidak dapat melihat pemandangan di sekitarnya, dan tidak dapat melihat di mana naga Fatamorgana itu berada. Upaya untuk melepaskan kekuatan api suci Shuro dan Atami, untuk menahan serangan setiap saat. Selain itu, Landen Sen juga perlu bertahan melawan sinar putih yang menyebar di alam spiritual ini. Jika dia tidak hati-hati, dia akan terluka parah oleh cahaya putih di angkasa. Tingkat kekuatan gaib alam spiritual ini benar-benar mencapai tingkat teknik magis tingkat ketiga, dan itu tidak jauh lebih baik daripada teknik alam spiritual, 4 lautan naik ke kedamaian, dari Taois. Benar saja, naga Fatamorgana itu menyendiri, dan hanya suka memetik tulang keras. Landen Sen sebelumnya melukainya dengan parah, yang membuat Fatamorgana sangat marah, dan segera memilih untuk menyerang Landen Sen yang terjebak di alam spiritual. Naga Fatamorgana terbang mendekati Landen Sen, dan cakar naga itu mengeluarkan ribuan cahaya putih, dan meraih Landen Sen dengan kekuatan merobek bintang-bintang dan memadamkan matahari. Untungnya, Landen Sen mengawasinya dan melepaskan api suci Asura ke posisi beberapa kilometer dari tubuhnya, untuk merasakan serangan kekuatan magis yang menyerang. Bab 4857, Enter the Tomb of the Water Witch. Berhenti.
Mata Zhen Yuanzi seperti obor, dan 10 helai hukum hitam dan putih segera dipisahkan ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, nyala api hitam dan putih besar mulai membakar seluruh tubuhnya, melepaskan kekuatan jiwanya sendiri, dan merenungkan mantra, langit dan bumi hidup bersama, 5 elemen leluhur, langit terpenjara, dan segala sesuatu diperbarui. Seni ilahi tingkat 3, pusaran waktu dan ruang. Ketika Zhen Yuanzi meludahkan kata terakhir, 10 helai hukum hitam dan putih di telapak tangannya meledak dengan aura hitam dan putih Zheng Ruoliang, berubah menjadi pusaran hitam dan putih besar, menyapu ke arah naga Fata Morgana. Boom, boom, boom. Melihat bahwa pusaran hitam dan putih itu secepat teleportasi, itu menelan naga Fata Morgana dalam sekejap. Saat pusaran hitam dan putih menelan naga Fata Morgana, ruang di dalam pusaran hampir jatuh ke keadaan stagnan. Naga Fata Morgana yang ditelan oleh pusaran hitam dan putih itu tampaknya terjerumus ke dalam rawa secara tiba-tiba, tubuh yang berenang dengan cepat seperti gerakan lambat, terhalang oleh kekuatan ruang dan waktu yang tak terlukiskan. Mengaum. Bahkan auman naga Fata Morgana menjadi sangat lambat. Di daerah yang diselimuti oleh pusaran hitam dan putih, waktu dengan cepat terhenti, semuanya terhenti, dunia terhenti, dan bahkan energi terhenti. Zhen Yuanzi menciptakan pusaran waktu dan ruang, dengan harga 10 utas hukumnya, menjebak naga Fata Morgana yang mencoba melarikan diri dalam pusaran ruang dan waktu. Landen Shen terkejut. Meskipun dia tahu kekuatan Zhen Yuanzi bagus, dia tidak menyangka Zhen Yuanzi memiliki pembunuh yang menantang surga. Seni sihir tingkat ketiga di bawah hukum ruang dan waktu lebih kuat daripada seni sihir tingkat ketiga biasa. Meskipun Zhen Yuanzi nyaris tidak menunjukkan kekuatan magis ini dengan menghabiskan 10 utas hukum, efek yang dihasilkannya sudah cukup untuk membuat orang terpana. Saya melihat bahwa naga Fata Morgana besar itu benar-benar disegel di pusaran air hitam dan putih, dan sulit untuk melepaskan diri dari pusaran air. Sambil mengagumi kekuatan Zhen Yuanzi, Landen Shen tidak bisa tidak memikirkan Zhang Daoling sekali sebelumnya. Sihir waktu dan ruang yang ditampilkan Zhen Yuanzi sangat mirip dengan sihir ruang dan waktu yang Zhang Daoling kuasai di masa lalu. Rekan Daois Baikao, kekuatan magis dari Dao yang malang hanya dapat menjebak waktu dupa naga Fata Morgana ini. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk membawa Taois Shen ke pegunungan dunia dan membuka pintu masuk ke makam penyihir. Zhen Yuanzi berteriak ke arah Immortal Baikao dan Landen Sengao. Immortal Baikao menggenggam dengan penuh perhatian dan segera meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Shen, ayah Shen Taois, tolong ikut aku. Begitu suara itu jatuh, Baikao Immortal berubah menjadi cahaya putih untuk terbang ke pegunungan Jikun, diikuti oleh Landen Shen. Melihat Baikao Immortal dan Landen Shen menerobos pegunungan tanpa batas, naga Fata Morgana itu sangat marah, tetapi terperangkap dalam pusaran waktu dan ruang, dia tidak bisa melakukan serangan balik yang efektif, jadi dia harus menyalakan cahaya putih di sekujur tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari pusaran ruang dan waktu. Tolong tetap di sini dengan jujur. Zhen Yuanzi menjepit kedua jarinya dan terus merapalkan mantranya. Pusaran waktu dan ruang dengan kuat mengikat naga Fata Morgana, seperti yang dikatakan Zhen Yuanzi, setidaknya naga Fata Morgana dapat terperangkap untuk sementara waktu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Immortal Baikao memimpin Landen Shen sampai ke utara Jikunsan, dan mendarat di sebuah lubang di utara. Di pegunungan tanpa batas, ada saluran ruang angkasa di mana-mana, dan kekuatan ruang di dekatnya sangat tidak teratur. Ruang di lubang gunung saat ini secara tidak normal terdistorsi dan kacau, dan bagian dalam lubang gunung gelap, seperti jurang maut. Sulit membayangkan bahwa makam penyihir air dibangun oleh Baikao abadi di sini. Peri Baikao dengan cepat menggigit ujung jarinya, menggambar segel emas di depannya, dan mengucapkan kata lembut, pergi. Saya melihat segel emas berubah menjadi jimat emas, terbang menuju kedalaman lubang gunung. Perlu disebutkan bahwa Baikao Immortal adalah penguasa jimat di era Kaisar. Dia pandai dalam jimat. Dia pernah diminta oleh Kaisar Fuxi untuk memperbaiki jimat untuk Istana Surgawi. Ledakan. Ditemani oleh suara keras, jimat emas yang terinspirasi oleh Baikao Immortal untuk terbang meledak di kedalaman lubang gunung, dan seluruh lubang gunung mengeluarkan seberkas cahaya keemasan besar langsung ke langit. Teman Shen, ayo pergi. Melihat waktunya telah tiba, Immortal Baikao dengan cepat membawa Landen Shen dan terbang ke lubang gunung. Lubang gunung dan lembah yang dalam di Pulau Yingsu ini sebenarnya memiliki efek yang sama. Jimat yang Baikao Immortal baru saja menyentuh batasan tertentu di kedalaman lubang gunung, yang membuat lubang gunung penuh dengan energi cahaya keemasan. Setelah memasuki dasar lubang gunung, Landen Shen akhirnya melihat benda bercahaya itu. Bab 4858 Soul of the Willow. Ayah Shen, tolong ikut aku. Immortal Baikao tidak berbicara omong kosong, dan segera membawa Landen Shen ke tengah makam penyihir. Seperti namanya, makam penyihir air pada dasarnya adalah lautan tak berujung, seluas sekitar puluhan juta mil. Meski tata letaknya agak sederhana, namun ekologi di makam penyihir air ini cukup kaya. Ada sejumlah besar binatang laut yang tinggal di sini di lautan. Landen Shen mengikuti peri Baikao untuk terbang di sepanjang permukaan laut.
Ada puluhan ribu binatang laut dan binatang penyihir heterogen di hadapannya, seperti ekosistem spesies. Ada juga banyak larangan di makam penyihir. Jika orang luar membobol makam penyihir ini, mereka pasti akan terkena larangan udara dan tenggelam ke dasar laut. Tetapi sebagai penjaga makam, Peri Baikau mencabut hampir semua batasan sejak dia memimpin Landen Sen ke makam penyihir, sehingga dia bisa membawa Landen Sen untuk antar jemput dengan bebas di makam penyihir. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, keduanya sudah tiba di area tengah makam penyihir air. Lingkungan di tengah makam penyihir benar-benar berbeda dari daerah lain. Langit berwarna abu-abu dan laut penuh dengan udara hitam pekat. Udara hitam sangat aneh, seolah mengumpulkan semua jenis udara basi, udara jahat, dan udara kotor antara langit dan bumi, di mana permusuhan berkumpul, itu dapat merusak segalanya, dan mengandung energi kutukan yang sombong. Untungnya, baik Landen Sen dan Baikau Immortal memiliki kekuatan supernatural untuk bertahan melawan energi kutukan, dan nafas ini tidak dapat melukai mereka. Tidak hanya permukaan laut, tetapi bahkan air laut berubah menjadi warna tinta hitam keruh, dan sejumlah besar gas hitam keluar dari permukaan laut, dan gas hitam itu mengandung energi kutukan yang aneh. Teman Tao Sen, batu nisan Wu Xiang Liu Agung berada di kedalaman laut. Hanya kekurangan kekuatan orang tua itu. Meskipun dia telah menetapkan banyak batasan dan menyegel mayat Xiang Liu, tampaknya tidak bertahan lama. Napasnya bocor. Immortal Baikau menatap pemandangan di depannya, ekspresinya sangat serius. Bau mayat. Landen Sen mengangkat alisnya dan hendak mengajukan pertanyaan. Dengan ledakan yang keras, gelombang besar tiba-tiba terciprat ke laut, dan gelombang hitam yang bergolak mengikuti hiu hitam besar dengan panjang tubuh 1 juta kaki. Hiu raksasa itu tidak memiliki daging, dan itu penuh dengan udara hitam. Rongga mata yang berongga bersinar dengan 2 pancaran darah yang sangat merah. Kepala besar itu seperti gunung yang berlubang dan tumpul. Taring yang padat di mulutnya membuat orang bergidik. Saya melihat bahwa hiu raksasa hitam membuka baskom darahnya dan menelannya ke arah Landen Sen dan Peri Baikau di laut. Api suci Asura. Landen Sen secara acak menembakkan api suci Asura di telapak tangannya dan menyapu ke arah hiu raksasa hitam. Bum bum bum. Serangkaian suara keras yang menusuk telinga datang, dan hiu hitam raksasa ditelan oleh api suci Asura dan berubah menjadi awan energi hitam. Tetapi dalam sekejap, energi hitam yang hancur mengembun satu sama lain lagi, membentuk kembali tubuh hiu raksasa hitam, dan terus menelannya ke arah Landen Sen dan Baikau Immortal. Kali ini Baikau Immortal yang bergerak, dan melihat cahaya keemasan di telapak tangannya, dan potongan besar rune emas muncul dari cahaya keemasan. Di bawah dampak rune, hiu raksasa hitam benar-benar binasa dan menghilang tanpa jejak. Jejak. Siapa tahu, ketika Baikau Immortal membunuh hiu raksasa hitam ini, air di bawah mengalir keluar dari laut di bawah, termasuk ular piton raksasa, kura-kura naga, kepiting laut dan binatang laut hitam aneh lainnya, menuju serangan Landen Sen dan Baikau Immortal. Tak satu pun dari binatang laut ini memiliki tubuh fisik. Teman Sendao, sebagian besar makhluk di laut terdekat terkorosi oleh aura mayat willow besar seperti penyihir, berubah menjadi makhluk mati yang mirip dengan roh jahat, sulit untuk dibunuh oleh 5 elemen. Kekuatan magis, dan hanya bisa diserang oleh roh yang mematahkan kutukan roh jahat. Kalahkan itu. Immortal Baikau mengingatkan Landen Sen saat mengucapkan mantra. Bagus. Landen Sen segera mengerti dan menembakkan cahaya tak bernoda. Mendesis. Di bawah pengaruh cahaya tak bernoda, sejumlah besar makhluk undead runtuh dan mati di tempat. Binatang laut yang awalnya mencoba masuk juga berteriak ngeri, melarikan diri satu demi satu, dan tidak berani mendekati Landen Sen lagi. Melihat bahwa tembakan cahaya tak bernoda oleh Landen Sen luar biasa kuat dan memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup, Immortal Baikau sangat lega, dan segera meraih lengan kanan Landen Sen dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Peri Baikau meringkuk cahaya keemasan, membungkus Landen Sen, dan bergegas ke laut. Bab 4859 Immortal. Itu hanya kesalahan orang tua untuk menjaga lingkungan ekologis di makam penyihir air, meninggalkan sejumlah besar makhluk buas penyihir di makam penyihir. Selain itu, batu peri yang diberikan oleh kaisar disegel di penyihir makam dan terus melepaskan energi. Hanya dengan begitu mayat Xiang Liu dapat melahirkan jiwa mati yang kuat. Immortal Baikau mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, teman Tao Sen tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun jiwa yang mati telah lahir di mayat willow ini, tubuh mayat itu masih disegel dan tidak mungkin untuk digunakan oleh jiwa yang mati. Selama kau dan aku bersama, mereka seharusnya bisa membunuh jiwa yang mati ini. Landen Sen sedikit mengangguk, jika ini masalahnya, mari bertarung dengan seluruh kekuatanku. Meskipun bayangan hitam di depannya memiliki aura yang luar biasa, tetapi dia memiliki kekuatan Senong untuk melindungi tubuhnya, Landen Sen cukup percaya diri. Jiwa Liu Xiang yang mati masih terjebak dalam segel tua orang tua itu, tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas. Saya ingin bertarung dengannya, dan saya harus memasuki altar ini. Teman Tao Sen perlu tahu bahwa ketika saya menunggu untuk melawan jiwa mati ini, saya tidak boleh melupakan formasi segel.
Jika formasi segel runtuh, jiwa mati ini dapat memasuki mayat Xiang Liu, dan pada gilirannya mengontrol penggunaan. Dari Xiang Liu. Mayat, pada saat itu akan sulit bagiku untuk menjadi lawan dari jiwa yang mati ini. Immortal Baikao berkata dengan ekspresi serius. Tubuh mayat Sang Liu masih tertutup rapat oleh segel yang dibuatnya di masa lalu. Begitu segel itu runtuh, jiwa yang mati akan menempati tubuh Sang Liu, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Cara paling aman adalah dengan menghukum jiwa yang mati di formasi altar tanpa memberikan jiwa yang mati kesempatan untuk berjuang. Bagus. Setelah Landen Sen menjawab, dia mengikuti Baikao Immortal dan bergegas ke altar. Pada saat keduanya akan menyentuh tirai cahaya altar, Immortal Baikao dengan cepat menggambar segel emas di depannya dan merobek celah di tirai cahaya di permukaan altar. Ses. Keduanya terbang ke celah satu demi satu. Mengaum. Melihat Landen Sen dan Baikao abadi mendekat, bayangan hitam di altar sangat marah, dan 9 kepala ular membuat raungan aneh, mengeluarkan cahaya hitam besar, seperti gelombang besar dan tsunami, meledak ke arah mereka berdua. Cahaya hitam yang menyerang seperti tinta tebal, mengandung energi kutukan yang sangat mendominasi dan energi kematian reinkarnasi. Selama biksu biasa terkontaminasi dengan jejak, dia akan ketakutan. Minum. Baikao Immortal mendorong ke depan dengan kedua telapak tangan bersama-sama, dan energi cahaya keemasan yang menyilaukan ditembakkan dari telapak tangan, dan sejumlah besar rune emas muncul dalam cahaya keemasan, yang sedikit mirip dengan kutukan Buddha yang kuat, dengan kekuatan dari memurnikan kutukan. Cahaya suci yang tidak bersalah. Landen Sen juga sepenuhnya mendesak kekuatan Senong di tubuhnya, cahaya putih menyilaukan keluar dari telapak tangannya, dan menyerbu ke arah cahaya hitam yang mengepul. Saat berikutnya. Bum bum bum. Kekuatan magis dari kedua belah pihak saling bertabrakan, mengeluarkan suara yang tumpul dan menggetarkan bumi. Baik Landen Sen dan Baikao Immortal memiliki sarana untuk menangani jiwa yang mati dan bertahan dari serangan jiwa mati Xiang Liu. Jiwa kematian Xiang Liu sangat marah dan marah, dia memisahkan dua kepala ular, menonjol seperti kilat, dan menelannya masing-masing ke arah Landen Sen dan Baikao Immortal. Melihat kepala ular besar menelan ke arahnya, mata Landen Sen cepat dan tangannya cepat, dan cahaya suci yang kuat dan sempurna dengan cepat ditembakkan dari telapak tangannya, mengenai kepala ular dengan kokoh. Mendesis. Setelah kepala ular jiwa kematian Xiang Liu disinai oleh cahaya suci tak bernoda, dia berteriak dengan keras, mengeluarkan banyak asap hitam, dan kepala ular besar itu samar-samar dibombardir oleh cahaya putih, menyebabkan tubuh jiwa kematian merasakan sakit yang luar biasa. Sejak Landen Sen menelan dua mata air besar Atami dan jiwa dingin, darah Senong di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan cahaya suci yang dilepaskan juga meningkat, dan bahkan dapat dengan mudah membunuh makhluk mati di dalamnya. Wilayah Hunyuan. Namun, jiwa mati Xiang Liu ini jauh lebih kuat daripada makhluk nekromantik yang pernah ditemui Landen Sen di masa lalu. Bahkan jika jiwa yang mati ini terluka parah oleh cahaya tak bernoda Landen Sen, setelah permukaan tubuh jiwa melonjak dengan udara hitam yang mengepul, bagian yang rusak bisa mendapatkan kembali kondisi aslinya, yang dapat dikatakan abadi. Landen Sen mencoba menyerang berkali-kali, meskipun cahaya sucinya sendiri yang tidak ternoda dapat merusak jiwa yang mati, lukanya akan segera pulih seperti sebelumnya, tidak menyebabkan kerusakan besar pada jiwa mati Xiang Liu ini. Untungnya, dia memiliki tubuh cahaya suci yang tak bersalah, dan serangan jiwa kematian Liu ini tidak dapat melukainya, jika tidak, Landen Sen akan benar-benar pasif. Bab 4860 Desperate Strike. Negeri Dongeng Donyi, Kota Raja Choge. Di dalam aula lutai. Bawahan tidak melakukan hal-hal dengan baik, dan saya harap Raja akan memberinya dosa. Suhu, berlumuran darah, berlutut di tanah, menundukkan kepalanya ke arah Kaisar Xin tepat di atas aula, tidak berani mengangkat kepalanya. Raja Zhou di kursi emas tidak marah. Dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan menyesapnya. Lalu dia perlahan berkata, meskipun Raja menduga bahwa Anda tidak akan begitu halus, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kalian berdua akan melakukannya. Tidak berguna. Seorang anak kecil berambut kuning yang baru saja memasuki alam Hunyuan terpaksa mati dan terluka. Apakah anak itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Suhu menggertakkan giginya dan berkata, Raja tidak tahu apa-apa, anak itu Landen Sen memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Jenderal Jin Kui ditembak mati oleh lawannya setelah hanya beberapa kali bertemu. Metodenya luar biasa. Jika bukan karena permaisuri Daji memberikan alkimia batin kepada bawahannya untuk melindungi hidupnya, dia pasti sudah kehilangan tangan Landen Sen. Agar tidak membuat dirinya tampak terlalu tidak kompeten, Suhu hanya bisa menggambarkan Landen Sen sebanyak mungkin. Sedikit warna aneh melintas di mata Di Xin, lalu dia kembali normal, dan berkata dengan acuh tak acuh, Suhu, kamu tidak melakukan sesuatu kali ini, apa kejahatannya? Bawahan pantas mati. Suhu menggertakkan giginya, keringat dingin di dahinya. Sudaji di pelukan Raja Zhou juga memohon untuk Suhu, Raja Agung, meskipun ayahku tidak baik, Anda dianggap setia kepada Raja.
Anda sebaiknya memberinya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Suara Sudaji begitu memesona dan indah, dan ada makna yang menarik dalam kata-katanya. Raja Zhou mengalihkan pandangannya ke Suhu dan berteriak dengan dingin, Suhu, demi selirnya, aku akan memaafkanmu sekali. Tetapi hukuman mati tidak dapat dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Aku akan mengatur agar kamu mengikutinya. Zhang Kui dan istrinya. Untuk menangkap Landen Shen, kali ini tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Setelah mendengar Zhang Kui dan istrinya, mata Suhu berbinar, dan dia segera mengepalkan tinjunya dan berteriak, bawahan menerima perintah. Raja Zhou menggambar dua simbol transmisi suara dengan jarinya, dan terbang keluar dari aula. Tidak lama kemudian, dua biksu, seorang pria dan seorang wanita, berjalan ke aula lutai. Itu adalah Zhang Kui dan istrinya yang disebutkan oleh Raja Zhou. Pria di sebelah kiri yang mengenakan baju besi emas hitam adalah Jenderal Sang Zhou Zhang Kui. Dia sangat tinggi, dia penuh dengan otot dan otot, mata bintang dan mata macan tutul, perkasa dan luar biasa. Jenderal wanita di sebelah kanan bernama Gao Yinglan, mengenakan baju sirah rantai dan membawa dua pedang. Dia memiliki penampilan yang bagus, tetapi matanya sangat dingin, memperlihatkan aura pembunuh, seolah-olah dia bisa menembus segalanya. Mana pasangan itu sangat tinggi, dan mereka adalah jenderal terkenal Sang dan Zhou. Mereka berdua telah mencapai basis kultivasi mereka hingga mendiang Hunyuan Daluo, dan kekuatan tempur gabungan mereka bahkan dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat puncak Hunyuan. Bawahan Zhang Kui, Gao Yinglan, temui Raja. Zhang Kui dan Gao Yinglan dengan hormat membungkuk kepada Raja Zhou. Raja Zhou memberi perintah, Raja ini memerintahkan Anda untuk pergi ke Lautan Ilusi dan segera menangkap Landen Shen. Untuk hal-hal lain, Anda bisa bertanya pada Suhu. Ya. Zhang Kui dan Gao Yinglan mengepalkan tangan untuk memimpin. Setelah mengetahui situasi dari Suhu, ketiganya segera berangkat ke Laut Fantasi. Setelah mereka bertiga meninggalkan aula lutai, sudah berjalan dalam asap, menyentuh bahu Raja Zhou, dan berbisik pelan, Yang Mulia, ada yang salah dengan selir. Saya mencintai selir saya, tetapi tidak apa-apa untuk berbicara. Raja Zhou berkata sambil bersulang dan minum. Sudaji berkata dengan lembut, karena biksu bernama Landen Shen sangat penting, mengapa tidak mengirim biksu yang lebih kuat untuk saling menangkap? Meskipun Zhang Kui dan istrinya tidak lemah, mereka masih tidak termasuk di antara para jenderal di Sang Huang. Atas. Selir itu ingat bahwa Hei Chonghu dan Kong Xuan harus tetap tinggal di kota Choge. Jika Raja mengirim mereka keluar, itu akan lebih aman. Raja Zhou dengan tenang berkata, selir ai pintar, tetapi apakah raja ini tidak mengetahui kebenaran ini? Cepat atau lambat, putra Landen Shen ini akan digunakan oleh yang terpilih. Raja ini tidak terburu-buru untuk memberinya ruang. Untuk tumbuh. Sudah mengangkat matanya yang indah, raja berarti. Kau dan aku hanya menunggu waktu yang akan datang. Raja Zhou mengguncang gelas anggur di tangannya, tidak menanggapi langsung Sudaji, dan warna halus dan tak terduga melintas di matanya. Makam penyihir air. Di altar dasar laut, Landen Shen dan Peri Baikau masih bertarung dengan jiwa Xiang Liu yang sudah mati. Kedua belah pihak telah berjuang untuk waktu yang lama, dan Landen Shen terus melepaskan cahaya tak bernoda untuk melawan jiwa mati Xiang Liu.